wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Solih-solihah kelas 3? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Ketemu lagi ya sama Ustazah Ilma, tetap di pelajaran PAI. Nah, gak kerasa ya, sekarang sudah masuk di tema 7. Masih ingat di tema 7 ini kita belajar tentang apa? Iya benar, tentang kisahnya Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Nah, sudah dibaca semua kan ya kisahnya Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail? Oke, sudah dibaca semua. Nah, jangan pernah malas untuk membaca nak ya, karena membaca itu jendela dunia, yang artinya kita bisa memperluas wawasan dan memperluas ilmu pengetahuan dengan membaca. Nah, sebelum kita masuk ke pelajaran hari ini, kita awali dulu dengan berdoa. Sikap berdoa, tangan diangkat, kepala ditundukkan. Berdoa dimulai. Amin ya rabbal alamin. Berdoa selesai. Di pertemuan kemarin kita sudah belajar tentang kisahnya Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Nah, hari ini kita akan belajar meneladani perilakunya Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Nah, kita mulai dari kisahnya Nabi Ibrahim dulu ya. Oke, perilaku yang bisa kita teladani dari Nabi Ibrahim, yang pertama ini adalah sifat cerdasnya Nabi Ibrahim. Nah, bisa kita lihat ya, semua rakyat Babilonia itu menyembah berhala, tapi Nabi Ibrahim tidak, karena Nabi Ibrahim meyakini bahwa berhala yang disembah oleh rakyat Babilonia itu tidak bisa melakukan apapun. Bahkan ketika Nabi Ibrahim dipanggil sama Raja Namrud karena sudah menghancurkan berhala-berhala milik rakyat Babilonia, malah Nabi Ibrahim bisa membuat Raja Namrud tidak bisa berkata apa-apa. Nah, yang kedua ini kegigihan Nabi Ibrahim. Nah, jadi Nabi Ibrahim itu gigih pantang menyerah dalam berdakwah, mengajak rakyat Babilonia untuk menyembah Allah. Bahkan walaupun Nabi Ibrahim dimusuhin oleh rakyatnya sendiri. Yang ketiga, ini sifat beraninya Nabi Ibrahim. Nah, Nabi Ibrahim berani menentang perintahnya Raja Namrud untuk menyembah berhala. Dan yang kedua, Nabi Ibrahim pun dengan berani menghancurkan berhala-berhala milik rakyat Babilonia, yang pada akhirnya Nabi Ibrahim pun dihukum Raja Namrud dengan dibakar hidup-hidup. Nah, yang keempat, ini ketaatan Nabi Ibrahim dalam menjalankan perintah Allah. Contohnya ya, mengorbankan anaknya yang bernama Ismail. Bahkan Nabi Ibrahim pun pernah tinggal di kota Hijaz yang sangat gersam. Jadi itu tadi ya, 4 perilaku yang bisa kita teladani dari kisahnya Nabi Ibrahim. Nah, sekarang kita meneladani perilakunya Nabi Ismail. Pasti sudah tahu nak ya, Nabi Ismail ini pernah mendapat ujian dari Allah dengan dia akan disembelih sebagai kurban. Nah, bagaimana Nabi Ismail menghadapi ujian tersebut? Bahkan Nabi Ismail tanpa ragu menjawab kepada Nabi Ibrahim ayahnya, "Wahai ayahku, jika memang itu perintah Allah, maka laksanakanlah." Nah, jadi nak di sini bisa kita ketahui bahwa Nabi Ismail itu selalu patuh dengan perintah orang tuanya. Nah, jadi Nabi Ismail ini anak yang berbakti kepada orang tua. Yang kedua, Nabi Ismail ini punya sifat yang sabar ya. Sabar dan tabah dalam menghadapi ujian, di mana dia akan dikurbankan. Nah, yang ketiga, ini Nabi Ismail tidak mudah terpengaruh oleh bujukan orang lain untuk melanggar perintah Allah.
Allah. Di mana bisa kita ketahui ketika Nabi Ibrahim sama Nabi Ismail mau melaksanakan perintah Allah untuk mengorbankan Nabi Ismail, ini kan sempat digoda sama iblis yang menyamar sebagai kakek tua. Ya, tapi Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail tidak terpengaruh untuk melanggar perintah Allah. Itu tadi beberapa perilaku yang bisa kita teladani dari kisahnya Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Semoga kita bisa secerdas Nabi Ibrahim, seberani Nabi Ibrahim, dan menjadi anak solih seperti Nabi Ismail. Nah, biar ringkas, silahkan catat materi yang Ustazah tampilkan setelah slide berikut ya. Cukup sekian untuk materi hari ini, sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Nah, kalau Nabi Ibrahim gigih dalam berdakwah, maka kita juga harus gigih dan semangat dalam belajar. Ustazah akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.